Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap dari kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kegiatan donor darah. Nah, kegiatan sosial ini sangat bermanfaat sekali untuk menyelamatkan nyawa orang lain dan bermanfaat tidak hanya untuk yang menerima donor darahnya, tapi juga untuk pendonornya. Manfaatnya pun dari sisi fisiologis iya, dari sisi psikologis juga iya. Nah, dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada hari ini 14 Juni, hari ini kami akan membahas tentang fisik sehat untuk donor darah. Nah, kalau kita ngomongin tentang donor darah, ini kan salah satu kegiatan berbagi gitu ya. Nah, kita akan membahas nih apa saja manfaat berbagi kalau ditilik dari sisi psikologisnya. Kita lihat yang pertama, membuat hati damai. Nah, seringkali ketika kita berbicara tentang berbagi gitu ya pemirsa ya, kita pasti akan ngerasa kayak hati kita itu damai gitu. Karena kita merasa menjadi pribadi atau orang atau manusia yang bermanfaat. Terkadang kita berpikir kita sudah ada manfaatnya belum sih sebagai manusia, sebagai sesama makhluk sosial di muka bumi ini. Nah, ketika kita bisa berbagi, entah itu karena donor darah atau berbagi harta yang kita punya atau at least senyuman gitu ya, berbagi senyuman kepada orang lain, membuat orang lain bahagia pun secara tidak langsung akan membuat kita bahagia dan kita membuat kita jadi damai gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Eratkan persaudaraan. Terkadang kita nggak kenal gitu ya sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dengan kita berbagi, entah dari hal-hal yang kecil banget gitu ya, atau ketika orang lain lagi membutuhkan gitu, akhirnya kita kenal gitu. Karena kita berbagi secara tidak langsung, ketika kita berbagi, pasti ada tali komunikasi di sana. Nah, dengan adanya tali komunikasi, tali silaturahmi, ini bisa mempererat persaudaraan. Dan katanya dengan mempererat silaturahmi atau persaudaraan ini akan memperpanjang dan memperluas rezeki kita. Amin gitu ya pemirsa ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Menularkan kebaikan. Nah, terkadang kita ngerasa gini, oh kok dia itu bahagia banget ya, padahal dia itu sering sedekah gitu kan, hartanya pasti terkuras habis. Tapi ternyata enggak, ternyata orang yang suka sedekah, suka berbagi, ini kok kita lihat hidupnya bahagia. Nah, dengan kita melihat kayaknya orang suka sedekah, orang yang suka berbagi ini bahagia. Nah, akhirnya kita juga ingin gitu melakukan hal yang sama, berbagi, bersedekah juga supaya kita bisa ikut bahagia seperti yang dia rasakan. Jadi secara tidak langsung kita bisa menularkan kebaikan. Seperti tagline-nya dari TV juga nih, sebarkan kebaikan gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Memudahkan urusan orang lain. Terkadang ya hidup itu ada yang lebih, ada yang kurang seperti itu. Nah, ini menjadi tugas kita untuk memudahkan urusan orang lain. Karena setiap orang pasti punya kapasitas yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai makhluk yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang mungkin punya lebih dikit daripada yang lain. Coba kita untuk membantu orang lain dan mempermudah urusan orang lain. Dan katanya kalau kita mempermudah urusan orang lain, maka urusan kita juga akan dipermudah. Amin gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir, yang kelima. Pribadi yang bersyukur. Ya, kita tahu bahwasanya jika kita menjadi pribadi yang bersyukur, mensyukuri nikmat yang sudah diberi oleh Tuhan, maka kita nikmatnya juga akan ditambah. Jadi kita sebagai manusia kadang-kadang ngerasa, saya punya apa ya, kok kayaknya nggak punya apa-apa gitu. Nah, dengan kita berbagi kita merasa, oke, aku punya ini. Berarti aku ternyata bisa lebih dari yang lain. Nah, dari situ kita bisa mulai bersyukur dengan apa-apa yang sudah kita punya. Oke, itu dia tadi 5 manfaat berbagi dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas 5 manfaat berbagi ya. Kita sebagai manusia, makhluk sosial yang harus bermanfaat untuk orang lain, salah satunya adalah dengan berbagi. Mungkin ada kelebihan sedikit ya harta atau rasa bahagia pun kita bisa berbagi dengan at least your smile gitu ya. Jadi senyum kita ternyata bisa berbagi, bisa menularkan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, untuk membahas apa saja manfaat berbagi, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Agustina MPH, psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Selamat pagi Mbak Agustina, apa kabar? Halo,
selamat pagi. Kabar saya baik. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik juga, semoga Mbak Agustina dan keluarga juga sehat-sehat terus gitu ya, mau berbagi terus gitu Amin. sama kita. Ini cocok banget nih sama tema kita hari ini berbagi. Nah, Mbak Agustina kan juga pagi hari ini mau berbagi, diganggu waktunya Senin paginya untuk berbagi informasi positif kepada para pemirsa Bincang Saat Tidak ITV. Nah, Mbak Agustina hari ini kita akan membahas nih tentang 5 manfaat berbagi yang kebetulan juga mungkin hari ini kan bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia 14 Juni. Nah, donor darah ini kan menjadi salah satu kegiatan berbagi juga, meskipun berbagi tidak hanya donor darah, tapi kan berbagi dalam hal yang banyak ya, dari materi juga mungkin, dari senyuman, dari sisi psikologisnya, banyaklah arti dari berbagi itu sendiri. Nah, kalau kita ngomong tentang manfaat berbagi, yang pertama adalah membuat hati damai. Gimana nih Mbak Agustina? Betul sekali. Jadi kan sebetulnya kalau kita bilang berbagi gitu ya, berbagi itu kan banyak ya, banyak aspek. Tadi Mhm, juga sudah dijelaskan bahwa berbagi itu nggak melulu sebetulnya berupa materi, mhm, tapi berbagi itu kan bisa dengan hal-hal yang lain. mhm. Ya, ketika kita berbagi emosi yang positif, itu juga bisa membuat orang lain menjadi senang gitu. Nah, itu juga berbagi. Dan hal berbagi ini sebetulnya juga perlu diajarkan sejak anak masih kecil. Jadi ya berbagi membuat hati ini merasa damai ya ketika kita uh, memberikan sesuatu kepada orang gitu ya dan orang itu merasa senang, rasanya juga kita kan damai seperti itu. Oke, jadi kalau kita membuat orang merasa tenang karena mungkin sudah terbantu atau Betul, sudah tersebar itu ya, menular virus-virus baiknya gitu ya, akhirnya juga membuat hati kita menjadi damai gitu ya Mbak Agustina ya. betul Oke, sekali. kita lanjut poin yang kedua nih Mbak. Eratkan persaudaraan. Nah, terkadang kan kita sama tetangga aja nggak kenal nih, tetangga kiri, tetangga kanan siapa ya gitu. Nah, mungkin karena berbagi gitu ya, mungkin semisal pas lagi apa ya, pas lagi puasa gitu ya, bagi-bagi takjil ke sebelah, akhirnya kenal, ibu namanya siapa? Nah, akhirnya kenal, mempererat persaudaraan. Nah, gimana nih Mbak? Iya betul sekali. Jadi sebetulnya kan berbagi itu juga nggak harus di event-event tertentu ya. Mhm, Bahwa setiap hari kita mau berbagi dengan orang lain itu juga boleh sekali dan mhm, itu juga sangat dianjurkan. Nah, mungkin tadi yang diceritakan oleh Mas bahwa ya kita berbagi kepada tetangga gitu ya, yang tadinya nggak kenal justru jadi kenal. Bahkan sebetulnya ketika kita berbagi itu, justru yang tadinya orang merasa, ini siapa gitu ya, tapi kok dia bersedia berbagi ya. mhm, Nah, oleh karena ini, momen ini justru malah akan meningkatkan hubungan ya, keterikatan antara tadinya yang nggak kenal, akhirnya orang itu jadi bertanya-tanya, mhm, "Eh, kok orang itu mau ya berbagi sama saya ya?" Gitu. Jadi kan tergelitik ya, mhm. ingin tahu lebih lanjut, dia siapa sih? Mungkin pekerjaannya apa, keluarganya siapa, seperti itu. Akhirnya ini membuka suatu obrolan tertentu dan akhirnya malah kita berteman, seperti itu. Jadi ya sebenarnya simpel ya, hanya berbagi ya misalnya tadi berbagi makanan, ya Mhm. gampang kan. Dan kalau kita lihat dari segi materi harganya ya nggak seberapa, tapi di balik itu malah justru kita punya teman gitu ya. Kalau kita share ini juga kepada saudara gitu ya. Nah, ini juga semakin mempererat bahwa tadinya ya biasa-biasa saja, tapi karena ada momen berbagi ini mungkin nanti juga saudara atau teman juga bisa berbagi lagi kepada kita. Nah, akhirnya ini kan semakin mengakrabkan, Oke, gitu. semakin mengakrabkan karena akhirnya menular juga itu ya. Nah, kalau ngomong tentang Betul menular, sekali. iya, yang kita poin selanjutnya nih Mbak Agustina, menularkan kebaikan. Nah, kadang-kadang kan kita ngelihat kok orang itu orangnya hidupnya bahagia terus ya, padahal dia itu suka ngasih-ngasih, suka sedekah gitu, suka berbagi. Kan harusnya hartanya habis, duitnya habis gitu. Tapi kok ternyata hidupnya lebih bahagia. Sementara kita yang ke di keep sendiri gitu ya, kadang-kadang masih rasa resah gelisah gitu. Nah, akhirnya kita ngerasa aku juga mau deh berbagi supaya bisa bahagia kayak dia juga. Nah, apakah ini menjadi salah satu manfaat berbagi ketika ini bisa menularkan kebaikan juga gitu, Mbak? Betul. Nah, tadi ya yang seperti saya katakan juga bahwa misalnya nih saya berbagi gitu ya. Nah, orang yang kita bagi itu dia jadi merasa, oh kayaknya oke juga ya berbagi dengan orang lain. Misalnya dia memberi balik nih kepada kita, gitu ya.
Lalu hubungan tadi ya semakin erat. Jadi kan orang juga berpikir bahwa Mhm. oh ya ternyata dengan berbagi seperti ini juga bisa mempererat hubungan gitu ya. Dan juga orang jadi tahu kan bahwa oh ya orang ini ternyata orang yang baik gitu ya. Mhm. Nah, besok-besok nih dia bisa berperilaku yang sama, dia berbagi kepada orang lain. Mmm. Mungkin yang awalnya tidak dia kenal atau mungkin sudah kenal tapi juga tidak akrab seperti itu. Nah, akhirnya kebaikan ini ya walaupun tadinya nggak terlalu akrab gitu ya, atau ya mungkin nggak kenal juga gitu Mhm. ya. Tapi kan akhirnya ini sudah otomatis menularkan ya. Yes. Nah, tadinya dari saya berbagi kepada orang lain itu berbagi kepada orang lain lagi gitu ya. Dan terus seperti itu. Akhirnya kan kebaikan ini juga menyebar. Mhm. Bukan pada satu dua orang, tapi pada banyak orang. Oke, mungkin di awalnya kan kita sebagai penerima nih, semisal aku orang yang menerima gitu, yang dikasih sama seseorang. Terus aku ngerasa kayak, aduh bahagia ya kita dapat dikasih. Nah, gimana rasanya kalau rasa yang saya rasakan juga dirasakan sama orang lain. Akhirnya kita juga menjadi orang yang mau berbagi juga gitu ya Mbak ya. Ini sangat Betul luar biasa. sekali. Jadi dunia ini dipenuhi dengan kebaikan gitu. Wah sangat luar biasa ya. Andai semua orang seperti ini kita doakan saja ya. Amin. Amin. Oke Mbak, kita lanjut poin yang selanjutnya. Memudahkan urusan orang lain. Nah kita ngerti ya, ada orang yang lebih, ada orang yang kurang. Nah dengan kita berbagi akan memudahkan urusan orang lain. Kan katanya kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita juga akan dimudahkan. Gimana nih Mbak? Iya, jadi sebetulnya gini ya, kalau kita bilang memudahkan urusan orang lain, kemungkinan nih misalnya orang tadi itu dia kekurangan, Mhm. ternyata kebetulan nih hari ini dia nggak punya makan gitu ya, Mhm. maksudnya kekurangan makan gitu, dan kita berbagi nih kepada orang tersebut gitu. Nah, yang tadinya dia memikirkan, waduh aku harus makan apa nih, anakku bagaimana gitu ya, sedangkan uang saya nggak cukup, ternyata ada yang berbagi. Nah, ini otomatis nih kita sudah mempermudah satu urusan dia nih, Ya. urusan makan gitu Mhm. ya. Padahal kan tadi uangnya nggak cukup nih, mungkin bahkan dia harus berpikir dia harus membeli obat gitu ya. Lalu dia juga berpikir ini anak saya harus makan apa, Mhm. nanti ini mau kenaikan kelas buku-bukunya bagaimana gitu. Mhm. Nah, karena ada satu hal ya, mungkin menurut kita kecil, tapi ternyata untuk orang lain, wah ini besar sekali Mhm. manfaatnya. Akhirnya ya hal yang tadi dia pikirkan sudah berkurang satu, betul nggak? Gitu ya. Jadi ternyata dengan berbagi ini kita juga otomatis mempermudah urusan orang lain. Banyak hal sebetulnya yang nggak selalu saya katakan bahwa tidak selalu materi ya, Mhm. tapi kita berbagi itu kan juga bisa banyak hal. Ketika kita menolong orang yang tadi misalnya, aduh aku bingung anakku nggak ada yang jagain, sedangkan aku harus pergi kerja nih misalnya. Mhm. Dan kita membantu gitu ya, berbagi nih, berbagi apa? Berbagi bantuan kepada si orang ini dengan menjaga anaknya misalnya seperti itu. Lah, ini juga sudah memudahkan urusan orang lain, gitu Memudahkan kan? urusan orang lain dan jangan mempersulit gitu ya. Kan kadang-kadang Betul kalau bisa sekali. sulit kenapa mudah gitu, jangan seperti itu ya. Kalau bisa ya semua dipermudah supaya semuanya lancar gitu ya. Nah manfaat berbagi salah satunya adalah mempermudah urusan orang lain. Siapa tahu yang kita bantu punya manfaat yang lebih besar lagi ke depannya dan ini bisa berdampaknya lebih masif gitu ya. Oke kita ke poin yang terakhir Betul. Mbak Agustina. Pribadi yang bersyukur. Nah, manfaat berbagi yang terakhir yang menjadi pamungkas mungkin ya setelah tadi poin 1 sampai 4, akhirnya kita tiba di poin di mana kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Kadang-kadang kan kita ngerasa ada kurangnya terus ya, gaji 5 juta kurang, gaji 10 juta kurang, gaji 15 juta kurang. Nah, akhirnya ketika kita mungkin digaji 15 gitu ya, oh akhirnya kita bisa berbagi. Kadang-kadang kan kita ngajarnya ih pengen 20, pengen 25, nah, akhirnya nggak nggak ada ujungnya gitu ya. Tapi ketika kita bisa berbagi sedikit demi sedikit dari gaji kita atau dari yang kita punya, akhirnya kita merasa, oh ternyata saya bisa lebih ya dari yang lain. Nah akhirnya kita bisa bersyukur. Secara tidak langsung membuat kita menjadi pribadi yang bersyukur. Gimana nih Mbak? Betul sekali. Jadi kan kalau kita bicara berbagi ya, mungkin Mas juga bisa merasakan ya, ketika kita bisa memberikan sesuatu gitu ya kepada orang lain, rasanya itu ada semacam rasa lega Mhm. ya, lega bahwa oh ya paling enggak saya juga ikut bertanggung jawab Mhm. terhadap orang lain.
Karena mungkin di ajaran agama apapun ya, selalu itu diajarkan untuk bisa bersyukur. Mhm. Jadi kita tidak selalu melihat ke atas, tapi kita juga bisa melihat orang-orang yang ada di bawah. Mhm. Ya, maksudnya di bawah kita levelnya gitu. Jadi ketika kita bisa berbagi kepada mereka yang levelnya berada di bawah kita, itu kita akan merasa bahwa oh ya, bahwa apa yang sudah saya punya ini sudah sangat cukup sekali. Mhm. Ketika saya bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan, nah disinilah ada rasa bersyukur bahwa oh ya, apa yang saya punya ini ternyata ini bisa berguna untuk orang lain, seperti itu. Jadi rasa syukur itu ketika kita bisa merasa bahwa apa yang kita punya itu sudah cukup dan kita bisa berbagi dengan orang lain. Saya pikir itu yang bisa kita katakan bersyukur ya. Oke, apalagi kalau konteksnya sekarang lagi di masa pandemi ya Mbak ya, banyak mungkin teman-teman kita, Betul saudara kita, atau sekali. mungkin bahkan anggota keluarga kita yang masih agak kekurangan karena satu dan lain hal, baik dari sisi kesehatan, finansial, dan lain sebagainya. Nah ini saat yang baik juga untuk membantu meskipun tidak harus nunggu pandemi dulu gitu ya. Setiap hari kita bisa Betul, berbagi, makanya kan menyebarkan kebaikan. nggak selalu kita harus menunggu momen tertentu ya. Mhm. Oke, terima kasih Mbak Agustina, MPSI Psikolog sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga kita selalu bisa berbagi dan menciptakan kebahagiaan di sekitar kita. Terima kasih Mbak Agustina, sehat-sehat terus dan Amin, salam untuk keluarga di amin. rumah. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, fisik sehat untuk donor darah, sekaligus memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada hari ini 14 Juni. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar donor darah atau kegiatan di PMI gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Nah, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Robi Nur Aditya MSI, Kepala Bidang Pembinaan Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pagi dari Dok. TV. Oke. Ya, Dok, hari ini ya, kan bertepatan dengan Hari Donor Darah Sedunia nih 14 Juni gitu ya Dok ya, ya. Nah hari ini kita ya. akan membahas nih Dok tentang donor darah, manfaatnya, syaratnya dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita membahasnya, mungkin kita lebih kenalan lebih mendalam lagi nih Dok tentang PMI. Nah sebagai perwakilan dari PMI, sebenarnya tujuan didirikannya PMI ini seperti apa Dok? Ya, PMI merupakan lembaga kemanusiaan untuk tentang ini tugasnya tentang awalnya didirikan itu untuk membantu korban perang ya. Sejarahnya itu kan Bapak PMI Internasional itu Henry Dunan. Kemudian di tahun 1900-an itu didirikan Palang Merah Internasional. Dan tujuan awalnya memang membantu para korban perang, tidak membeda-bedakan antara korban pihak satu dan pihak yang lain, mencoba untuk bersikap netral dan berusaha untuk menyelamatkan nyawa para korban bencana ini. Itu awalnya. Kemudian untuk selanjutnya tugas donor darah ini sebenarnya merupakan amanah dari pemerintah, sehingga kemudian PMI khususnya di Palang Merah Indonesia ini mendapatkan selain tugas kemanusiaan juga untuk mendapatkan tugas donor darah ini. Oke, berarti sampai sekarang sudah berapa lama berdiri ini Dok? Di Indonesia sendiri? Ya, PMI itu berdiri 3 bulan setelah kemerdekaan. Jadi kita kan sudah kemerdekaan kan tahun 1945 ya. Itu Agustus gitu kita berdiri sekitar 3 bulan kemudian itu. Jadi umurnya sama dengan kemerdekaan kita. Jadi sekitar 76 tahun ya sudah ya. 76 tahun ya, jalan 76 tahun sudah di depan mata ini ya Dok ya. Oke Dok, ini kan menjadi kegiatan yang paling utama di PMI pasti adalah donor darah seperti Dok. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang donor darah gitu ya Dok ya, prosedur yang dilakukan ini seperti apa sih Dok? Ya, tentu ada persyaratan ya untuk menyumbangkan darah ya. Donor darah itu sebenarnya kegiatan kita dari
yang sehat, persyaratan utama yang sehat untuk menyumbangkan darah untuk digunakan pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Tentunya syarat utama yang pertama adalah tadi sehat, kemudian juga ada berat badan minimal 45 kg, kemudian sedang tidak menyusui dan juga sedang tidak hamil bagi perempuan, kemudian juga tekanan darah, kemudian juga suhu tubuh, semuanya dalam keadaan normal. Intinya secara fisik, secara psikis juga dia udah siap untuk menyumbangkan darahnya. Karena memang terlihat seperti sepele menyumbangkan darah, tapi ternyata pada kenyataannya banyak yang masih belum belum siap ya. Padahal syarat-syaratnya udah terpenuhi tadi ya, sehat, berat badan, kemudian tensi dan suhu cukup, tapi kemungkinan dari dalam dirinya sendiri mungkin ya untuk keberanian menyumbangkan darahnya. Karena memang kadang-kadang darah itu identik dengan sesuatu hal yang menakutkan ya kan, ngeri lihat darah warna merah gitu kan, sehingga orang mesti khawatir gitu kan. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan prosedur yang seaman mungkin dan seoptimal mungkin untuk keamanan bagi para pendonor mungkin. Oke dok, tadi kan kalau dilihat ada beberapa syarat yang dokter Robi sebutkan ya, sehat, kemudian berat badan juga ideal proporsional, terus kemudian juga ya tensinya. Nah kalau untuk on the spot dok, ini kan memang bisa dilihat dari ideal atau tidaknya berat badan seseorang, proporsional atau tidak, tensi juga bisa diukur. Tapi kalau konteksnya adalah sehat dok, sebenarnya sebelum menjadi pendonor darah atau melakukan aktivitas donor darah, sebenarnya ada pemeriksaan khusus nggak sih dok? Maksudnya atau hanya butuh on the spot aja, di tempat aja dilakukannya donor darah ini gitu? Atau sebelumnya ada pemeriksaan khusus yang mungkin bisa dilakukan pada orang-orang dengan golongan atau punya riwayat tertentu gitu dok? Ya, secara umum memang donor darah ini pemeriksaan kesehatannya dilakukan on the spot saja sudah cukup ya Mas. Jadi tidak perlu ada persyaratan khusus memang untuk donor darah secara umum ini ya, menyumbangkan satu kantong darahnya itu. Memang konteksnya akan berbeda ketika pada kasus saat ini untuk pada masa pandemi ini adalah donor yang kita sebut itu donor plasma konvalesen. Jadi ini memang ada persyaratan khusus kalau ini memang beda ya. Jadi donor plasma konvalesen didapatkan dari donor yang baru sehat, baru sembuh dari terkena COVID-19. Nah ini persyaratan khusus nih berarti kan. Kemudian kita harus cek juga antibodinya masih ada apa enggak. Nah ini baru bisa kalau memenuhi syarat khusus tadi itu baru bisa diambil darahnya. Itu untuk perlakuan khusus untuk donor plasma konvalesen. Tapi kalau untuk yang donor secara umum tadi sebelumnya tadi itu yang biasa tadi itu spot saja jika sudah waktu 2 bulan itu bisa jarak untuk donor selanjutnya. Jadi kalau sudah siap, silakan untuk mendonorkan darah secara biasa atau konvensional. Oke, mungkin ada beberapa ya tadi kalau kita ngomongin tentang donor darah konvalesen yang memang lagi terjadi di masa pandemi ini gitu ya dok ya. Tapi kalau berbicara tentang beberapa syarat yang tadi dokter sebutkan, sehat, berbadan ideal dan lain sebagainya, ini kan menjadi faktor penting bisa atau tidaknya seseorang melakukan donor darah. Nah, ada nggak sih dok, maksudnya atau kebalikan dari beberapa syarat tadi nih, orang-orang yang tidak bisa melakukan donor darah gitu. Ada nggak sih maksudnya di dunia ini gitu ya, atau at least di Indonesia, jenis atau golongan orang yang mereka ini tidak bisa menjadi pendonor darah, entah itu permanen atau hanya periodik di saat ada satu kondisi tertentu yang mereka tidak bisa donor darah gitu dok? Iya, jadi pada kasus tertentu memang ada beberapa donor itu yang ditolak ya mungkin ya. Ditolak tentunya donor ini mungkin kondisi tubuhnya sedang tidak sehat atau sedang sakit. Jadi karena kita tahu sendiri darah itu juga selain bisa membantu proses pemulihan kesehatan seseorang, tapi juga di sisi lain darah itu juga bisa menyumbangkan menularkan penyakit. Mentransfusikan penyakit, sehingga kita harus memastikan darah itu benar-benar dari orang yang sehat dan aman. Nah, sehingga kalau ditolak tentunya ada persyaratan khusus yang menyebabkan dia tidak memenuhi
persyaratan donor tadi itu, yaitu sedang sakit tentunya, pasti kan sedang tidak bisa menyumbangkan darahnya. Namun di lain hal tersebut ada juga mungkin kondisi di mana donor ini mengandung darahnya itu langka gitu ya, mungkin golongan darah langka dan spesifik, dan kebutuhannya itu jarang. Ya, kebutuhannya jarang, tidak selalu rutin untuk digunakan. Kita tahu di Indonesia ini mayoritas adalah golongan darahnya golongan darah A, B, O, AB dengan resus positif ya, Mas ya. Nah, ya positif. Nah, kemudian yang sedikit jumlahnya di Indonesia itu adalah yang resus negatif. Nah, ini golongan darah resus negatif sebenarnya tidak perlu donor secara rutin karena memang kebutuhannya sangat sedikit. Sehingga si donor resus negatif ini bisa dipanggil mungkin sistemnya atau on call berdasarkan kebutuhan, baru kemudian dia bisa untuk menyumbangkan darahnya. Jadi darahnya hanya digunakan pada saat-saat tertentu saja, tidak perlu disumbangkan secara rutin. Tapi ketika ada pasien yang butuh dengan resus negatif, baru kemudian dia dipanggil. Jadi makanya ada makanya ada komunitas itu komunitas resus negatif gitu ya dok ya, karena hanya segelintir orang betul, aja. Ya. Oke dok. Nah berarti kan ada perbedaan antara orang yang bisa dan tidak bisa. Kalau boleh tahu dok, sekarang di kisaran berapa orang sih dok yang menjadi pendonor darah aktif di Indonesia? Kalau kita ngomongin tentang rakyat Indonesia kan ada 270 juta jiwa, tapi kalau kita ngomong yang aktif kira-kira di range angka berapa ini dok? Ya, kalau per tahun itu kalau kita lihat donasinya ya Mas, donasi per tahun itu kemarin kita mendapatkan sekitar tahun 2019 itu 3,5 juta kantong darah. Itu didapatkan dari pendonor aktif kurang lebih sebanyak 1 juta pendonor aktif. Aktif ya? Ya, 1 pendonor aktif yang rutin 2 bulan sekali. 2 bulan sekali itu rutin menyumbangkan darahnya itu sekitar 1 juta. Jadi kalau dilihat dari persentase penduduk Indonesia itu masih sedikit ya Mas ya. Masih sedikit sekali, nggak nyampe 0,5% itu dok. Iya, 270 juta tapi yang aktif menyumbangkan darah hanya sekitar 1 juta, berarti kan kecil sekali. Jadi kita masih perlu dukungan sosialisasi dari masyarakat untuk mau banyak secara aktif menyumbangkan darahnya secara rutin tentunya ya, untuk kebutuhan bagi para pasien yang di rumah sakit tentunya. Oke dok, ini sangat luar biasa bagaimana kemudian 270 juta jiwa aja 1%-nya 2,7 juta, ini yang aktif cuma 1 juta ya dok ya, tidak sampai setengah persennya. Ini menjadi edukasi yang baik hari ini untuk membantu teman-teman kita, ayo sama-sama jadi pendonor darah. Manfaatnya apa, untungnya apa, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, fisik sehat untuk donor darah dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia 14 Juni. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Robi Nur Aditya MSI, Kepala Bidang Pembinaan Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI. Kita lanjut lagi Dr. Robi. Dok, tadi kan di segmen sebelumnya cuma 1 juta dok ya aktif, gitu ya. Ini ya perlu edukasi yang meskipun sudah berjalan 76 tahun memang harus ada self awareness dari masyarakat kita untuk kemudian menjadi pendonor darah yang aktif seperti itu ya dok ya. Nah, untuk menarik teman-teman kita untuk menjadi pendonor darah yang aktif, boleh dong dok di-share nih keuntungan-keuntungan ketika kita menjadi pendonor darah yang aktif. Apa aja sih manfaat yang bisa dirasakan oleh tubuh kita? Mungkin dari sisi medisnya, fisiologisnya, bahkan mungkin juga dari sisi psikologis dok, gimana nih? Ya, baik. Tadi sebelum segmen ini saya juga sempat menonton juga Mas. Jadi memang bagus. Tadi ada sisi keuntungan secara psikologis, di mana tadi saling berbagi, saling saling bisa membantu sesama gitu kan. Ada kepuasan tersendiri. Jadi memang donor darah ini lebih banyak, kalau kami pernah survei kecil-kecilan itu memang lebih banyak keuntungan ke psikologisnya ya Mas ya. Jadi memang
ada perasaan senang, ada perasaan bahagia dari si pendonor itu karena telah menyumbangkan sebagian dari organ tubuhnya ya, karena darah itu termasuk organ tubuh loh Mas ya, organ tubuh yang cair itu disumbangkan untuk orang lain. Dan itu donor itu merasa itu ya, merasa kepuas ya, jadi merasa senang. Jadi katanya itu badannya terasa jadi enteng, kemudian yang awalnya mungkin lehernya berat, kemudian terasa jadi ringan gitu kan. Jadi plong katanya gitu kalau menyumbangkan darah. Itu rasanya kalau belum menyumbangkan darah itu ada yang hilang, kurang, iya ada yang hilang, ada yang kurang gitu kan. Secara medis juga banyak beberapa jurnal penelitian menyebutkan mengenai manfaat dari donor itu karena kita ini ya Mas, karena kita kehilangan cairan itu sekitar 350 cc itu kan, itu sama saja membakar kalori ya sekitar 400 sampai 500 kilojoule itu kan satuannya dari kalori itu kan, membakar 400 sampai 500 kalori. Nah itu sama saja dengan aktivitas lari ringan sekitar 15 sampai 30 menit. Nah jadi ini yang mungkin bisa diambil manfaatnya membakar kalori tadi itu. Kemudian ada juga beberapa jurnal penelitian mengatakan mengurangi resiko penyakit jantung, ya kan? Karena dengan donor darah itu akan kita ada beberapa mineral atau yang bisa diambil dari tubuh kita dan itu mengurangi untuk resiko sumbatan atau gangguan di jantung nanti, mengganggu vaskularisasi misalnya. Jadi itu yang kita ambil dalam proses donor darah sehingga resikonya menjadi berkurang. Kemudian juga ada yang mengatakan beberapa jurnal penelitian tadi itu bisa terdeteksi kan penyakit-penyakit kalau misalnya kita donor, nanti kan diperiksa kan screening hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Nah itu nanti akan diberitahu kalau donornya itu ada sesuatu yang reaktif atau sesuatu yang kurang sehat dalam darahnya akan diberitahu. Jadi kita akan mendapatkan informasi tentang darah kita secara rutin ya, 2 bulan sekali itu tentang kesehatan darah kita. Jadi banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan donor darah ini, memang secara fisik, secara medis, kemudian juga secara psikologis tadi yang sudah disebutkan oleh psikolog tadi sebelumnya. Oke, baru saja dokter menyebut untuk mereka yang terdeteksi nih punya penyakit apa gitu kan, dokter menyebut ada hepatitis, sifilis, dan HIV kalau tidak salah tadi. Berarti orang dengan penyakit 3 jenis ini, 4 ini ya, BC, kemudian sifilis dan HIV ini tidak boleh ya dok ya? Iya, betul. Sementara kalau terdeteksi reaktif dengan keempat penyakit ini, maka sebaiknya donornya ditunda dulu hingga dinyatakan benar-benar sehat. Oke ya, berarti ditunggu dulu sampai benar-benar sehat gitu ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Ini dari @Agung Laksono, dari Mas Agung. Dok, apa ada pengaruhnya kalau seumur hidup kita tidak pernah donor darah? Ini tadi sempat kita bahas ya dok ya. Mungkin ini mungkin nggak tahu donor darahnya karena dia punya beberapa kondisi yang tidak harus donor darah atau takut jarum gitu, atau takut darah seperti tadi dokter sebut. Nah gimana nih dok? Apa ada pengaruhnya kalau seumur hidup kita tidak pernah donor darah? Ya tidak ada sih sebenarnya. Jadi memang kita lebih keambil manfaatnya ya dari donor darah tadi itu ya. Jadi membakar kalori, kemudian mengurangi resiko penyakit jantung, kemudian juga terdeteksi penyakit-penyakit dalam darahnya itu tadi. Jadi kemudian ada juga mengatakan karena diambil maka akan diganti dengan yang baru kan, yang fresh donornya, darahnya itu kan. Sum-sum tulang kita akan memacu untuk produksi darah yang baru lebih cepat lagi. Nah ini yang membuat beberapa donor mengatakan dia merasa sehat, ya merasa nyaman dengan donor darah itu. Ya, jadi mungkin itu yang pengaruhnya kalau tidak pernah donor darah dalam seumur hidupnya, ya mungkin tidak mendapatkan manfaat dari donor darah tadi itu ya. Tidak ada kerugian kalau tidak donor darah, cuman ini kita lebih ambil ke manfaatnya bagi yang akan mau mendonorkan darahnya. Oh, berarti intinya kayak istilah
kalau dalam Islam itu sunnah gitu ya dok ya, tidak dilakukan tidak Iya, mendapat dosa, betul, tapi kalau betul. dilakukan mendapat pahala, ada manfaatnya gitu. Iya, Nah, iya, betul, oke betul, dok, betul, betul. nah ini juga mungkin sebagai edukasi sekalian nih dok ya, mungkin ini Mas Agung nggak donor darah mungkin karena takut, mungkin kalau ya kalau Iya, kondisi satu tertentu mungkin kita tidak bisa ngomong apa-apa, tapi kalau ngomongin tentang takut jarum suntik dan lain sebagainya, dok tolong iya, dikonfirmasi dok, apa kan iya, banyak yang iya. bilang nih dok, jarum donor darah itu gede banget kayak gitu, jadi nyedot darahnya, jadi orang jadi parno dok, orang jadi takut gitu. Nah tolong Iya, iya. dikonfirmasi dok, Jadi ini takut ya. edukasi, jarumnya segede itu kah gitu. Terus kemudian katanya setelah donor darah banyak yang keliengan, kayak mau pingsan karena Nah, darahnya diambil. Nah ini beberapa yang nggak tahu itu mitos atau fakta, tolong dijelaskan sekalian nih dok, supaya nanti siapa tahu Mas Agung habis ini langsung jadi donor darah aktif dok. ya, ya, ya. Baik. eh, jadi memang untuk ukuran jarum itu memang untuk pada saat donor darah itu memang kita kalau ukurannya itu 17G ya itu kan. Itu memang kurang lebih sama dengan ketika mengambil sampel di rumah sakit ya. Mungkin kalau lihat teman-teman semua pernah lihat pengambilan sampel darah di rumah sakit itu kan diambil sampel darahnya itu dari lengannya itu. Ya. Kurang lebih sama sebenarnya jarumnya seperti itu. Tapi memang yang prosesnya memang yang cukup cukup memakan waktu ya, kurang lebih 10 menit sebenarnya sebentar ya, 10 menit. Cuman para donor mungkin merasanya ini kok jarumnya ini bertahan lama membuat kurang nyaman gitu kan rasanya kan, jadi pengen segera selesai gitu kan, padahal sebenarnya sebentar itu 10 menit. Dan rasa sakitnya itu awalnya ketika ditusuknya saja memang, tapi setelah jarum itu berada di lengan pembuluh darah kita di tangan kita ini tidak akan terasa sakit. Kemudian setelah selesai nanti yang 10 menit 10 sampai 15 menit kemudian dicabut itu. Kemudian tadi yang kedua tentang Keliengan agak mitos sempoyongan gitu dok. Oh ya, jadi memang biasanya itu yang keliengan sempoyongan itu biasanya pendonor pemula, pendonor awal, pendonor baru sekali, pendonor baru awal itu kemudian petugasnya mungkin lupa untuk memberikan edukasi agar setelah selesai donor itu jangan langsung berdiri atau langsung aktivitas, tapi sebaiknya istilahnya rebahan dulu, tetap berbaring sekitar 10 menit ya kan, untuk membuat tubuh adaptasi dengan sirkulasi darahnya. Karena memang dengan sirkulasi darah yang setelah diambil tadi itu otomatis nanti otak akan juga akan suplainya menjadi berkurang karena kan diambil tadi kan sebanyak 350 cc. Tapi kalau dengan tubuh berbaring dulu sekitar 5 sampai 10 menit, maka tubuh sudah adaptasi dengan volume darah yang baru, otak menjadi tidak kaget, oksigenasi akan lebih baik lagi tentunya. Jadi sebaiknya memang kalau pendonor awal, pendonor baru itu banyak ini dulu istirahat dulu secara rebahan atau tiduran. Jadi jangan langsung aktivitas berdiri kemudian bekerja berat. Itu karena akan nanti membuat tadi fenomena keliengan tadi ya, karena memang suplai oksigennya menjadi berkurang kalau langsung aktivitas tadi. Oke, makanya banyak donor darah ini dilakukan dengan cara agak rebahan gitu ya dok ya. Iya, dengan posisi tidur ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Agung Laksono dan ditunggu datanya masuk di PMI gitu ya dok ya. Ya, silakan. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Nah ini menjadi penting juga dok, selain kemudian jarumnya ya standar seperti yang tadi dokter sebutkan. Ada nggak sih dok maksudnya waktu khusus gitu yang di mana kita ini waktu yang terbaik untuk kita donor darah gitu, dan range-nya frekuensinya itu berapa bulan sekali gitu yang ideal gitu dok? Ya, jadi memang paling ideal memang pagi hari ya. Pagi hari tubuh kita masih fresh. Kemudian juga setelah sarapan ya sebelumnya ya, 1 jam sebelumnya sudah sarapan, sudah terisi dulu. Kemudian juga jangan lupa minum agar kita tidak dehidrasi. Jadi memang idealnya paling pas itu untuk penyumbangan darahnya adalah kita lihat memang waktu pagi hari ya. Kemudian interval donor itu memang 2 bulan sekali atau 60 hari. Tapi kalau rekan-rekan merasa itu terlalu cepat ya bisa silakan mungkin 3 bulan sekali atau mungkin 2,5 atau 3 bulan sekali, lebih lambat nggak apa-apa. Tapi pada intinya minimal sudah bisa itu 2 bulan kemudian untuk menyumbangkan darahnya.
Jadi setahun itu bisa sampai 5 kali atau 6 kali seseorang itu bisa menyumbangkan darahnya. Kalau 12 bulan dibagi 2 bulan sekali itu kan berarti kan sekitar 5 sampai 6 kali. Oke, berarti idealnya 5 sampai 6 kali dalam setahun karena idealnya 2 sampai 3 Betul. bulan sekali gitu ya, Dok ya, supaya Betul. sirkulasi darahnya tetap lancar dan diganti yang baru lagi lebih sehat lagi dan juga membantu orang lain. Betul. Oke, Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas gitu ya bagi yang mungkin pemula-pemula seperti Mas Agung tadi gitu ya atau yang lain gitu. Kita akan membahas Ya. tentang tips yang apa sih yang harus dilakukan ketika kita mau mendonor darah kita gitu ya, supaya kita Ya. well prepare gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti akan kita bahas di segmen Ya. selanjutnya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, fisik sehat untuk donor darah dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia 14 Juni. Kita masih bersama dengan Dr. Robi Nur Aditya MSI, Kepala Bidang Pembinaan Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI. Dr. Robi, segmen terakhir ini kita akan membahas apa yang harus kita lakukan sebagai preparation atau persiapan sebelum kita donor darah, terutama untuk pemula. Ini kan menjadi penting juga ya, Dok ya, supaya mereka nggak trauma ya, Dok ya. Tahu-tahu kelingan sempoyongan jatuh nggak mau donor darah lagi ya. Yang pertama, Dok, nah ini kondisi harus fit. Nah, fit ini kan mungkin apa ya, Dok ya, indikatornya setiap orang akan berbeda-beda gitu, Dok. Maksudnya mereka merasa ya relatif ini sehat atau tidak, ini standarnya seperti apa, Dok? Iya, oke. Kalau dilihat secara medis nanti kondisi fit atau tidak kita lihat nanti dari pemeriksaan fisik ya. Jadi sebelum donor nanti kita akan lihat tekanan darahnya, kemudian juga nadi dan suhu tubuh gitu kan. Jadi kalau tensinya normal itu sudah cukup kita indikasikan sebagai kondisi tubuhnya fit ya kan, 120 sampai 80 mm sa. Kemudian nadinya antara 60 sampai 100 detak jantung per menit, kemudian suhu tubuhnya tentu normal. Nah itu dari 3 indikator secara fisik itu sudah bisa kita katakan secara fit nantinya. Nanti petugas akan melihat secara visual bagaimana kondisi tubuhnya, karena memang kita juga harus tanyakan juga mungkin bagaimana istirahatnya kan, tidurnya tadi malam apakah cukup atau tidak. Karena kalau kurang tidur atau begadang tadi malam nonton Euro ya kan, ya itu mungkin akan bisa bisa ditunda dulu karena kan mungkin dia kelelahan ya kan, walaupun semua indikator normal tapi kalau begadang itu nanti bisa ditunda dulu supaya sampai tubuhnya benar-benar fit tadinya. Jadi kalau mau donor intinya jangan begadang dulu lah ya. Jadi persiapkan tubuh secara fit, kemudian menyumbangkan darahnya tentunya akan berjalan lancar nantinya. Oke, skip dulu bolanya gitu. Tanya aja infonya dari teman, hasilnya gimana gitu, Dok. Oke, Dok. Yang kedua, makan dan minum. Ada nggak sih, Dok, maksudnya makan dan minum khusus gitu ya, yang perlu dikonsumsi sebelum maupun sesudah donor gitu supaya tetap fit juga gitu, Dok? Ya. Sebenarnya tidak ada yang khusus ya Mas ya, jadi memang pada prinsipnya sebelum donor 1 jam sebelumnya itu sudah sarapan, sudah terisi ya kan, dengan makanan dan minuman secukupnya, baru kemudian menyumbangkan darahnya. Kemudian yang penting adalah memang setelah donor. Jadi karena donor darah itu kan kita mengambil cairan dari dalam tubuh kita kan, jadi sehingga prinsipnya adalah setelah donor jangan sampai kekurangan cairan atau dehidrasi ya. Jadi setelah donor perhatikan harus banyak minum ya, harus minum yang untuk pengganti cairan tubuh yang hilang tadi selama proses donor darah. Jadi dianjurkan dengan sangat sekali kepada para donor agar menjaga minumannya, jaga asupannya, mengurangi resiko dehidrasi, ya asupan cairannya dengan cukup. Jadi jangan sampai setelah donor kemudian lupa untuk minum, itu nanti malah berbahaya nanti karena bisa membuat dehidrasi tubuhnya. Jadi harus cukup minum yang banyak. Oke, karena biasanya ada di beberapa tempat kalau donor darah itu setelah pasca donor itu mereka panitianya menyediakan makanan atau minuman gitu ya, Dok ya, untuk kemudian membackup supaya tetap fit juga gitu ya, Dok ya.
Oke dok, Betul, ya. kita lanjut yang selanjutnya. Hindari aktivitas fisik berat. Kalau tadi dokter juga sempat menyebut begadang juga, ini menjadi salah satu aktivitas fisik yang berat yang mengganggu metabolisme tubuh atau gimana ya Ya. dok kalau aktivitas berat dok? Iya, aktivitas berat artinya memang nanti akan kita lihat dari tadi ya indikator tekanan darah, kemudian suhu tubuh dan juga dari nadi, dan kita lihat nanti kondisi fisiknya secara umum, misalnya pekerja-pekerja yang Oke. terpapar panas ya, yang terpapar panas itu kan, kemudian juga membuat dia resiko dehidrasinya lebih tinggi. Nah itu Betul. akan sebaiknya ditunda dulu untuk donor darahnya. Ya. Kemudian juga sebelum donor tadi itu, ini setelah donor juga jangan juga langsung kerja berat juga Mas ya. Jadi harus bertahap ya kan ya, karena tadi volume tubuhnya harus beradaptasi dulu dengan kondisi setelah donor darah. Oke, berarti sebelum dan sesudahnya kalau bisa jangan aktivitas berat dulu, bertahap gitu ya dok ya. Oke, poin selanjutnya tidur yang cukup tadi sudah disampaikan oleh dokter ya, bagaimana kemudian ya mungkin 7, 8, 9 jam yang cukup istirahat, jangan begadang, pagi-paginya langsung donor gitu ya dok ya. Yang terakhir mungkin dok, pakaian yang nyaman juga penting ya dok ya, ketika kita mau donor pakaiannya jangan yang ribet-ribet gitu ya, gimana nih dok? Jangan yang sesek-sesek ya, betul. Ya ini karena dengan kenyamanan kita selama donor ya Mas, jadi jangan sampai membuat susah kita bernapas ya, ikat pinggang yang terlalu sesek ya kan, atau mungkin pakaian-pakaian yang terlalu ketat itu ya, itu sebenarnya untuk memudahkan sirkulasi udara ya, kita untuk bernafas itu lebih nyaman selama proses donor darah. Oke, terima kasih Dr. Robi Nur Aditya MSI, Kepala Bidang Pembinaan Kualitas Unit Donor Darah Pusat PMI sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi titik terang yang lebih baik lagi untuk menambah jumlah pendonor aktif di Indonesia menjadi lebih banyak karena yang membutuhkan juga jauh lebih banyak. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di PMI. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Raden Madya Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.